Salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah percaya dengan hari akhir atau kiamat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas." Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, "Akulah sang raja. Manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilihat dari ilmu sains, memang hal yang mustahil jika segala sesuatu yang ada di semesta ini bisa terus-menerus ada tanpa ada batasnya. Para ilmuwan telah banyak melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui akhir alam raya ini. Dalam melakukan penelitian tersebut, mereka menggunakan hitungan energi yang mendorong alam raya ini agar secara terus-menerus mengalami penambahan. Penggunaan energi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemuaian alam secara terus-menerus dengan batasan. Ia tidak boleh melampaui kuantitas penambahan energi yang telah ditentukan yang dapat mengakibatkan alam raya ini meledak. Penelitian yang mereka lakukan menghasilkan dugaan bahwa suatu saat energi yang terdapat di alam raya ini akan melampaui batas keseimbangannya yang menyebabkan kehancurannya. Sebagaimana dulu, benda-benda yang ada di alam raya ini terbentuk setelah terjadinya ledakan besar, maka benda-benda ini juga akan hancur setelah terjadinya ledakan besar yang diakibatkan kekuatan energi yang melampaui batas kemampuannya. Hal ini tentunya serupa dengan penjelasan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong." Surat Al-Insyiqaq ayat 1-4. Saat bumi meledak dan membuang semua lava cair yang ada di dalamnya, permukaan luarnya akan menjadi dataran lava yang rata, mulus seperti kaca, tanpa gunung, bukit, lembah atau segala jenis lika-liku daratan yang ada di bumi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana." Quran Surat Toha ayat 105-107. Sejumlah fisikawan, sebut saja Michael Berry, Thomas Gold, dan Stephen Hawking pernah berpendapat bahwa waktu dapat berjalan mundur ketika alam semesta mulai berkontraksi. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa suatu hari alam semesta akan mulai berkontraksi dan ini akan bertepatan dengan dimulainya hari penghakiman, ketika semua kehidupan akan diciptakan kembali dengan pembalikan waktu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akhir alam semesta ini nantinya akan menyerupai awal pembentukannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Wallahu a'lam bishawab. Dihancurkan, lalu dimanakah manusia akan berpijak setelah hari kiamat? Dalam sebuah ayat menyatakan bahwa bumi akan digantikan dengan bumi yang lain, begitu pula dengan langit. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu pada hari kami menggulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Jadul Masir menyebutkan secara umum dua pendapatnya mengenai penggalan ayat tersebut. Yang pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya dan bukan pergantian bendanya, sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya bumi yang saat ini ditempati manusia tidak hilang dan tetap ada, namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi, yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah,
Dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Imam As-Sa'di. Yang kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain, sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. Tak berhenti sampai di situ saja, sejumlah pendapat dari jumhur ahli tafsir pun memprediksi bumi seperti apa yang nantinya akan mengganti bumi lama. Di antaranya, berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun, artinya belum pernah ditempati oleh seseorang. Beberapa pendapat yang muncul yaitu akan diganti dengan tanah yang lain berwarna putih seperti perak, tidak ada satupun perbuatan maksiat di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Mujahid. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga berpendapat bumi akan dijadikan neraka. Tidak hanya membahas seputar pergantian bumi, langit pun juga turut diprediksi. Di antaranya langit akan dijadikan atap berbahan emas. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut pendapat Ibnul Anbari, bentuk perubahannya adalah langit itu akan berubah-ubah, terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Wallahu alam, tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib bumi maupun langit di hari kiamat nanti. Lalu bagaimana dengan nasib manusia, makhluk yang berpijak di bumi ketika terjadi pergantian bumi maupun langit nanti? Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Di manakah manusia pada waktu itu berada, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, di atas jembatan. Dan pertanyaan seorang Yahudi, di manakah manusia di hari ketika bumi digantikan oleh selain bumi dan langit? Rasulullah SAW menjawab, mereka dalam kegelapan di sebelum jembatan. Hadis riwayat Muslim. Bumi dan langit diganti, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan dan berada pada bumi baru tersebut dan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk setelah membangkitkan mereka dalam satu tanah terbuka di halaman depan hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, lagi tidak dikhitan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Quran Surat Hud ayat 107, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Ahli tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yaitu para makhluk dari kubur mereka menuju ke hari kebangkitan dan dikumpulkan menuju tempat yang tidak luput dari Allah sedikit pun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Dia Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah sang raja. Di manakah raja-raja di bumi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bumi bersinar dengan cahaya Allah dan semua makhluk pingsan karena pengaruh keagungan dan kebesarannya. Tetapi hal itu mungkin tidak terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa alaihissalam siuman terlebih dahulu sebelum semua manusia terbangun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengutamakan aku atas Musa alaihissalam. Sesungguhnya semua manusia pingsan pada hari kiamat. Aku pingsan bersama mereka. Lalu aku adalah orang pertama yang sadar atau siuman. Ternyata Musa alaihissalam bergantung dengan kuat di samping arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan lalu siuman terlebih dahulu dariku, atau Musa alaihissalam termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga di padang mahsyar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.